Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang laporan arus kas. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, saya Nimadi Meli Darmianti dengan NIM 1817051233. Kemudian Kade Ayu Wisanti dengan NIM 1717051362. Kemudian Komang Alit Fitnyani dengan NIM 1817051014. Kemudian Niputu Ayu Krisnawidayanti dengan NIM 1817051032. Sabta Wiguna dengan NIM 1817051155. Dan yang terakhir Fajar Ahmadi dengan NIM 1817051286. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian laporan arus kas. Ikatan Akuntansi Indonesia menurut 2009 PSAK nomor 2 menyatakan bahwa laporan arus kas adalah suatu laporan yang memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan atau financing selama satu periode akuntansi. Laporan arus kas bisa disebut dengan cash flow statement atau statement of cash flow. Cash flow adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang atau kas suatu perusahaan. Adapun definisi lain laporan arus kas menurut para ahli, yang pertama, Pfler tahun 2017, ada beberapa rasio arus kas yang paling penting, yaitu operating cash flow ratio, print cash flow ratio, cash flow margin ratio, cash flow from operation atau average total liabilities, current ratio, dan quick ratio atau exit test. Kemudian ada Hartanto tahun 2002 menyatakan bahwa laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan pengganti dari laporan perubahan posisi keuangan atau laporan sumber dari penggunaan dana. Kemudian yang ketiga ada Indra Brastian tahun 2006 menyatakan bahwa laporan arus kas pemerintah daerah adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Dalam laporan arus kas, perubahan posisi kas akan dilihat dari 3 sisi, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, kadangkala ukuran laba tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua, seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan pada periode tertentu dapat diperoleh melalui laporan arus kas. Yang ketiga, itu dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi arus kas perusahaan di masa yang akan mendatang. Yang keempat, laporan arus kas melaporkan kas yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan pada periode tertentu. Yang kelima, itu laporan arus kas digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa yang akan mendatang. Yang keenam, laporan arus kas yang digunakan oleh kreditur dan investor untuk menilai tingkat likuiditas dan potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Yang terakhir, yaitu dengan adanya laporan arus kas, informasi mengenai dari mana saja penerimaan kas maupun pengeluaran kas akan tersaji secara rinci. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu keterbatasan laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, tidak diharuskan pengungkapan terpisah antara arus kas yang terkait dari
operasi usaha dengan di luar usaha. Yang kedua itu ada bunga dan dividen yang diterima dan yang dibayarkan dimasukkan ke dalam arus kas operasi. Yang ketiga itu ada pajak dimasukkan sebagai arus kas operasi, padahal manfaat pajak untuk ketiga-tiganya aktivitas operasi, investasi, dan keuangan. Yang terakhir dan yang keempat yaitu jika terjadinya penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, rugi laba penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang sebelum pajak dimasukkan ke arus kas operasi atau bukan setelah pajak. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari yang pertama itu adalah penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yang ketiga penerimaan hibah, yang keempat itu penerimaan bagian laba perusahaan negara atau daerah dan investasi lainnya. Yang kelima adalah penerimaan lain-lain atau penerimaan dari pendapatan luar biasa, dan yang keenam adalah penerimaan transfer. Arus kas keluar untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk yang pertama pembayaran pegawai, yang kedua pembayaran barang, yang ketiga pembayaran bunga, yang keempat adalah pembayaran subsidi, yang kelima pembayaran hibah, yang keenam adalah pembayaran bantuan sosial, 7 pembayaran lain-lain dan atau kejadian luar biasa, dan yang ke-8 adalah pembayaran transfer. Baik, yang selanjutnya adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dan rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Adapun arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari penjualan aset tetap, yang kedua adalah penjualan aset lainnya, yang ketiga pencairan dana cadangan, yang keempat adalah penerimaan dari divestasi, yang kelima adalah menjual investasi dalam bentuk sekuritas. Yang selanjutnya adalah arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari yang pertama adalah perolehan aset tetap, yang kedua perolehan aset lainnya, yang ketiga pembentukan dana cadangan, yang keempat adalah penyertaan modal pemerintah, dan yang kelima adalah pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain yang pertama penerimaan utang luar negeri, yang kedua penerimaan dari utang obligasi, yang ketiga penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, dan yang keempat penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain yang pertama pembayaran pokok utang luar negeri, yang kedua pembayaran pokok utang obligasi, yang ketiga pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, yang keempat pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. Sekian presentasi dari saya silakan ke teman saya selanjutnya yaitu Ali. Terima kasih. Kita melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai bentuk-bentuk dari laporan arus kas.
Menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board, terdapat dua bentuk laporan arus kas. Yang pertama yaitu laporan arus kas metode langsung. Laporan arus kas metode langsung adalah suatu metode yang menggabungkan golongan arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan cara mendaftarkan semua penerimaan dan pembayaran kas operasi utama. Nah, bentuk dari format cash flow statement metode langsung ini setidaknya harus mengungkapkan beberapa kategori arus kas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kas yang dikumpulkan. Yang kedua, bunga dan dividen yang diterima. Yang ketiga, penerimaan operasional lainnya. Yang keempat, uang tunai yang dibayarkan kepada karyawan dan pemasok. Yang kelima yaitu pembayaran bunga. Yang terakhir yaitu pembayaran pajak penghasilan. Nah, keuntungan dari menggunakan laporan arus kas metode langsung ini adalah memberikan rincian arus kas operasi. Dan kekurangan utamanya adalah pengumpulan data arus kas yang terperinci harus menggunakan biaya yang mahal. Yang selanjutnya adalah metode tidak langsung atau indirect metode. Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung adalah sebuah metode yang mana pendapatan bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi direkonsiliasikan melalui serangkaian penyesuaian. Penyesuaian tersebut mencangkup 3 hal. Yang pertama yaitu mengurangi laba bersih untuk pendapatan bukan laba, meningkatkan laba bersih dan biaya bukan kas seperti depresiasi, menyesuaikan laba bersih untuk perubahan akun modal kerja. Proses penyesuaian sampai rekonsiliasi laba bersih menjadi arus kas dan dapat muncul di laporan arus kas. Penyesuaian tersebut setidaknya harus mencakupi beberapa hal. Yang pertama, penangguhan penerimaan dan pembayaran operasi masa lalu, akrual penerimaan dan pembayaran operasi masa depan yang diharapkan, perubahan dalam piutang persediaan, hutang, aset, dan liabilitas operasi lainnya, golongan lain dari item yang akan direkonsiliasikan, keuntungan dan kerugian tunai. Nah, dari penjelasan kedua metode tersebut, terdapat perbedaan utama antara laporan arus kas metode langsung dan laporan arus kas metode tidak langsung, yaitu terletak pada rincian arus kas aktivitas operasi. Nah, untuk laporan arus kas metode langsung memberikan rincian arus kas aktivitas operasi. Sedangkan untuk laporan arus kas metode tidak langsung sebaliknya, yaitu tidak memberikan rincian arus kas dari aktivitas operasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.